bila mana umat Kristen nanti di yaumil akhir, di hari kiamat itu ternyata umat Kristen itu selamat, maka pastilah kami orang Islam selamat. Kenapa? Kristus itu adalah Nabi Allah, dia adalah utusan. Nah itu salah, nabi. Salah itu. Adalah utusan. Oke, nanti saya jawab. Itu nanti kami iman. Nanti saya jawab itu. Silakan lanjutkan. Oke. Jadi, tapi kalaulah kami yang selamat sebagai umat Islam, kami yang selamat, maka kami minta maaf kalau umat Islam, kalau umat Kristiani tidak selamat di yaumil akhir karena dia tidak mengimani kepada Allah, tapi dia hanya mengimani Yesus sebagai utusan. Begitu, Bang. Baik. Karena Bang Edis tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah hamba, dia seorang utusan. Baik. Jadi baik. Yesus itu masih menyembah kepada Tuhan. Baik, saya jawab ya, saya jawab. Gini. Pertama-tama Anda mengatakan bahwa kalau misalnya nanti di hari kiamat orang Kristen masuk surga, maka pastilah umat Islam juga akan masuk surga. Kenapa? Karena umat Islam meyakini bahwa Yesus itu adalah hamba Allah. Nah itu salah. Begini. Nanti katanya Bang Edi. Baik. Allah. Makanya gantian begini. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu hamba Allah. Yang saya katakan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di surga yang mengutusnya. Nah, sedangkan Allah itu dia tidak punya anak dan dia tidak boleh dipanggil Bapa. Anda bagaimana? Jangan salah paham. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus hamba Allah. Yang saya katakan Yesus adalah hamba daripada Yehova, hamba daripada Tuhan. Yehova itu masalahnya di dalam Alkitab sekarang itu udah nggak ada. Itu diganti jadi Tuhan. Begitu, huruf besar semua. Seperti itu. Makanya kalau kita buka Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia yang terjemahan baru, tidak kita temukan huruf YHWH atau kata Yehova. Semua kata Yehova atau YHWH udah diterjemahkan jadi Tuhan, huruf besar semua. Atau dalam perjanjian baru juga jadi Tuhan, T-nya yang huruf kecil. Jadi maksudnya Yesus hamba Tuhan di situ adalah Yesus hamba daripada Bapa di surga. Begitu. Ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-25. Oke, jadi begitu plat M. Jadi saya tunjukkan ya. Tadi kan kita sudah belajar nih bahwa kata maran tadi itu atau dalam bahasa Arabnya tadi itu adalah Rob. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Madura itu menjadi Gusti. Nah, kata Gusti itu bisa Tuan, bisa Tuhan. Dua kata itu dua kata yang sama dalam bahasa aslinya. Cuman di dalam bahasa Indonesia kata itu sudah dipecah begitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kata Tuhan itu agak aneh kalau ditujukan kepada manusia, betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, iya. Nah itu di situ kita silapnya itu di situ. Nih saya tunjukkan. Jadi kata Gusti itu lawan katanya apa? Lawan kata daripada Gusti. Hamba. Nih saya tunjukkan kepada kalian. Nah ini di dalam Alkitab. Nih ya. Dalam Matius pasal yang ke-25. Nih saya balikkan dulu layar saya. Kelihatan ya? Nah kelihatan ya? Ini Matius pasal yang ke-25. Kok 25? Pasal yang ke-12, sorry. Pasal yang ke-12. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Di sini judulnya saja sudah dikatakan Yesus hamba. Yesus hamba Tuhan. Nah, kalian jangan senang, bukan Yesus hamba Allah. Jangan kalian benar. Nah, kata Tuhan ini
yang T-nya huruf kecil di dalam perjanjian baru, ini bisa merujuk kepada Yesus, bisa merujuk kepada Bapa di sorga. Nah, untuk pembaca-pembaca yang baru-baru mungkin dia akan berpikir bahwa Yesus hamba Tuhan, maksudnya Yesus adalah hamba dirinya sendiri. Nah, ini yang tidak benar. Contohnya siapa orang yang punya paham-paham seperti itu? Ya seperti Mikana, seperti dan lain-lain sebagainya, begitu. Seperti Rudi Iskariot juga punya pemahaman seperti itu. Yesus adalah hamba dirinya sendiri. Nah, ini paham yang tidak benar. Begitu. Yang benar itu adalah Yesus hamba Tuhan. Nah, kata Tuhan ini merujuk kepada Bapa di sorga. Nah, makanya saya pernah berdiskusi dengan Endang Sunandar. Sekitar tahun 2020 atau 2019 saya pernah diskusi dengan Nandar. Nah, pada waktu itu kalau kita lihat video panjangnya itu, Yesus kan berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Itu tidak membuktikan bahwa Yesus itu adalah sang Bapa itu sendiri. Bahkan murid-murid juga dikatakan satu. Murid-murid Yesus dan Bapa itu satu. Bukan berarti murid-murid itu adalah Yesus. Bukan berarti murid-murid itu adalah Bapa. Tidak. Nah, makanya pada waktu itu saya tunjuk Lukas pasal yang kedua ayat 22. Setelah Yesus disunatkan, nih saya bacakan lagi nih. Saya mengajari orang-orang Kristen dan juga orang-orang Islam biar keduanya itu nggak salah paham. Jadi betul-betul memahami Alkitab dengan proporsional, ya. Betul-betul Alkitab itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab itu sendiri. Oke, saya balik ya. Nah, karena banyak sekali orang-orang ini yang memutarbalikkan fakta, begitu ya. Sini Lukas pasal yang kedua ayat 22 nih. Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, jadi Yesus yang adalah Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Begitu. Nah, bisa saya potong, Bang? iya, makanya pada waktu itu apakah Yesus Tuhan? Maksudnya apakah Yesus Tuhan Bapa ini? Yesus itu bukan Tuhan Bapa itu, begitu. Jadi gimana, Bang? Masalah yang tadi itu, Bang. Jadi Bang Edis ini mengakui bahwa Yesus ini adalah hamba. Artinya Yesus memiliki Tuhan, begitu kan? Memiliki Tuhan, ya. Memiliki Tuhan artinya lebih di atas Yesus, kan begitu? Ya, kalau Tuhan kan sudah jelas di atasnya. Nah ya, apa iya ketika Yesus dituhankan oleh umat Kristen, ketika Yesus dituhankan oleh umat Kristen, Dituhankan atau dituankan? Ya, dituankan atau dituhankan. Saya ikuti alurnya Bang Edis. Nah, ketika Yesus dianggap Tuhan oleh Bukan dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan itu nanti salah lagi. Dianggap Tuhan itu nanti dianggap Bapa di surga. Jadi banyak bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak terpelajari ini, begitu loh. Apa maksudnya dianggap Tuhan itu apa sih? Dianggap di bawah Yesus Bapa di surga gitu? Atau gimana? Makanya susah ini bahasa-bahasa kita ini. Coba jelaskan dulu sama saya, apa maksudnya dianggap Tuhan itu maksudnya gimana? Iya kan begini, Bang. Tadi Bang Edis bilang bahwa Yesus ini adalah seorang hamba. Maka secara otomatis hamba kepada siapa? Tuhan, hambanya Bapa. Bukan kepada Allah ya? Terserahlah, karena kita jangan terserah. Jangan terserah. Kalau terserah kita susah kita. Jangan terserah. Saya ulang dari yang pertama. Saya tadi yang pertama masuk roomnya Bang Edis mengatakan, kalaulah umat Kristiani selamat nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, jangan ke situ, jangan ke situ dulu. Nanti balik lagi. Yesus hamba dari siapa?
Saya ikuti alurnya Bang Idis dari Bapak di surga. Dari Bapa di surga, itu betul, bukan hamba daripada Allah, Tuhannya orang Islam. Jangan disama-sama, jangan halu kalau diskusi. Oke? Nanti Bapak di surga itu baru kita bahas. Sebentar, begini. Cak siapa ini saya panggil ini? Kalau tidak tahu namanya saya pun jadi pusing ini. Saya panggil Cak siapa? Hah? Itu sudah panggil yang plat M itu sudah. Ya sudah, Cak Madura sajalah, Cak Madura. Begini Cak Madura. Ya. Jadi yang perlu kita tahu, mayoritas pendebat agama ini itu dilakukan oleh orang awam. Ini yang harus kita tahu dulu. Coba saya tanya dulu sama Cak Madura, banyakan ustadz atau banyakan jamaah? Banyakan jamaah, lebih banyak jamaah. Iya, artinya ustadz itu hanya beberapa saja, jamaahnya banyak. Nah, sama juga dengan umat beragama. Umat beragama itu lebih banyak yang tidak tahu isi Alkitab ataupun Al-Quran ketimbang yang tahu. Sudah paham sampai sini? Betul. Nah, makanya jangan berpatokan kepada mayoritas, karena mayoritas ini orang-orang tak tahu, tak pernah baca Alkitab, tak pernah baca Al-Quran. Itu kebanyakan. Nah, yang saya lihat begini, Cak Madura. Ada orang-orang dari umat Islam berdebat dengan orang-orang dari umat Kristen. Nah, yang dari Muslim, mereka berusaha setengah mati membuktikan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya membuktikan Islam benar. Lalu dari kelompok yang Kristen, yang orang-orang awam tentu menolak Yesus itu hamba Tuhan. Dia bukan hamba Tuhan, dia Tuhan. Dia Tuhan kok hamba Tuhan, gimana? Tenang, biar saya selesaikan. Sebentar, saya kasih tunjuk lagi. Kegagalan orang itu memahami ini karena mereka tidak bisa membedakan Tuhan itu apa gitu loh. Tuhan itu maksudnya siapa dan apa. Karena pembaca awam. Nah, jangan berpatokan kepada orang-orang awam. Repot kita kalau berpatokan kepada orang-orang awam. Ya, sebentar. Saya kasih buka dulu Lukas pasal yang pertama. Saya mau ngajar dulu. Saya suka ngajar ini sekarang ya, biar umat ini cerdas. Lukas pasal yang kedua, saya balikan dulu ya. Oke. Saya mendidik umat-umat Islam nih, biar kalau kalian berdebat dengan orang-orang Kristen, biar kalian ngerti caranya. Karena banyak juga orang Kristen yang menolak bahwa Yesus diserahkan kepada Tuhan, katanya diserahkan kepada dirinya sendiri. Gimana? Kelahiran Yesus. Saya bacakan ya, kelahiran Yesus. Pasal berapa itu, Bang? Lukas pasal yang kedua. Ini kelihatan ya. Lukas pasal yang kedua, terus kita baca terus. Inilah waktu saya diskusi dengan Nandar itu dan dipotong-potong. Nih, di sini saya bacakan ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Yesus Tuhan? Bukan berarti. Iya, maksudnya Yesus bukan Tuhan itu, Yesus bukan Tuhan. Kata Tuhan di sini merujuk kepada Bapa di sorga. Makanya waktu itu Nandar bertanya kepada saya, apakah Yesus Tuhan? Maksudnya Yesus Tuhan yang ini nih loh. Nih, Yesus bukan Tuhan yang ini. Ya, ini kata Tuhan ini ditujukan kepada Bapa yang di sorga. Begitu. Nah, makanya di sini Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan.
Saya bacakan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Nah, banyak orang bingung, Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Tuhan kan satu. Sebentar, tenang dulu. Tuhan kan satu, kok diserahkan kepada Tuhan? Gimana? Makanya Abdul, Tuhan yang ini itu merujuk kepada Bapa di sorga. Gitu loh. Tuhan yang Yesus diserahkan kepadanya merujuk kepada Bapa di sorga. Makanya Yesus bukan Tuhan, itu maksudnya Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga. Aduh, susahnya menjelaskan ini gimana? Bisa saya bantah Bang. Nah, ini. Ya, silakan. Itu tadi kan Yesus diserahkan kepada Tuhan Bapa yang di surga. Ya. Itu Bang Edi sepaham ya. Bang Edi sepaham itu, ya, pemahaman Bang Edis kan itu kalau Yesus diserahkan kepada Tuhan di surga, kepada Bapa di surga. Maksudnya begini loh, kata Tuhan itu kan begini. Makanya waktu kita ngomong Tuhan itu, kita itu harus jelas siapa yang kita omong. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang Islam ketemu dengan orang Kristen, ketemu dengan orang Hindu. Mereka bertiga ngomong begini. Yang Islam ngomong gini, ayo berdoa kepada Tuhan. Pasti yang ada di dalam kepalanya orang Islam di situ Allah, betul nggak? Kalau saya enggak Bang. Ya susah ini kalau kebikinin. Plat M. Tadi salah. Waktu gini aja dah. Misalnya kamu bertemu dengan seorang Kristen. Terus seorang Kristen itu bilang begini, Plat M, ayo berdoa sama Tuhan. Apakah orang Kristen itu lagi ngomongin Allah? Pastinya iya juga. Susah nih. Makanya waktu orang ngomong Tuhan tuh maksudnya siapa di situ? Makanya saya bilang Tuhan itu aslinya, bahasa aslinya itu di situ kurios. Gitu. Udah lah Bang, kita kembali tadi ke yang Lukas ayat 2 Bang. Silakan. Makasih Kak Wina, makasih. Di Lukas ayat 2, Yesus Pasal 2. Pasal yang kedua. Yesus diserahkan kepada Bapa di surga. Nah, ya, yang adalah Tuhan. Yang adalah Tuhan. Ya. Berarti Yesus ini statusnya adalah sebagai hamba. Iya, hamba daripada Bapa di surga. Karena Yesus itu diutus oleh Bapa di surga menjadi hambanya, begitu. Jadi hamba. Dalam bahasa Arab kata itu adalah abdun, dia seorang hamba, sama kami juga hambanya Allah, begitu. Nah, sedangkan Yesus bukan hambanya Allah. Nah, ini salah selipnya itu kan di situ. Dia hambanya Bapa di surga, berarti Yesus bukan Tuhan, dia adalah orang hamba. Bukan Tuhan dalam pengertian dia bukan Bapa di surga. Bingung kan? Pusing kan? Pusing. Ya. Kenapa sih IQ kali ini jongkok ya Tuhan? Kenapa seperti ini? Kenapa jongkok? Gimana? Mbak Edis, berarti ini kalau kita mengamati isi Alkitab ini lebih mendekati kepada isi Al-Quran, kepada pemahaman orang Islam. Kami memahami bahwa Yesus itu adalah hamba, dia seorang utusan daripada Allah. Hambanya siapa? Banyak hamba. Hambanya siapa? Dia ini hambanya Allah. Nah, itu yang sesat. Sekarang
Bang Edi, sekarang Bang yang perlu kita cari adalah siapakah zat Bapa di surga dan siapakah zat Allah. Kan tinggal ini Sudah yang dicari. Nah, itu yang sering saya bahas. Begini, bagaimana cara membedakan? Begini, tenang, Sebentar. tenang. Sebentar Pak, saya Bagaimana dulu, Bang. membedakan Bapa di surga dengan Allah? Jelas beda. Bapa di surga itu dipanggil Bapa. Sedangkan Allah tidak bisa dipanggil Bapa. Itu sudah menunjukkan Betul. bahwa ini bukan sosok yang sama. Terus ajarannya beda. Bapa di surga melarang orang menyembah berhala. Bapa di surga melarang orang untuk sujud menyembah batu-batu. Nah, sedangkan Tuhan Anda malah nyuruh orang sujud nyembah batu. Sebentar dulu. Bapak di Tinggal saya surga ya. melarang, Bapak di surga melarang yang mesum-mesum. Nah, sementara Tuhan Anda malah menjanjikan yang mesum-mesum. Kan beda gitu loh. Bagaimana sih Anda ini? Susah. Gimana? Sebentar, tinggal saya ya. Tinggal saya. Silakan. Oke Bang. Di sisi lain ada perbedaan, tapi di sisi lain ada persamaan. Oke. Nah, tadi yang Bang Edi sampaikan itu adalah bentuk dari perbedaan perbedaan agama Kristen dengan perbedaan dengan Islam. Sekarang kita cari apa persamaan dari agama Kristen dengan agama Islam. Yang pertama, Bang. Yang pertama adalah Yesus adalah seorang hamba, dia adalah seorang utusan dari Bapa di surga. Sama dengan umat Islam menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang hamba, dia seorang nabi, dia seorang utusan. Persamaannya Sama utusan siapa? Bukan sama. Dengar, katanya sama Anda. Tenang. Sebentar. Sebentar. Sama nggak utusan Bapa di surga dengan utusan setan? Sama nggak? itu nanti kan tinggal kita cari siapa wujud Ya Allah jangan dan siapa. begitu. Kalau begini loh. Jangan berpikir setengah-setengah. Jangan berpikir itu menggantung. Begini loh. Marilah kita itu jujur yuk dalam diskusi. Yang terjadi selama ini tuh muter-muter. Orang dari pihak Islamnya orang awam muter-muter jelimet. Yang dari Kristennya orang awam banyak juga muter-muter jelimet. Akhirnya dua-duanya muter-muter. Sekarang kita itu ayo kita buka ini Alkitab ini apa adanya. Kita buka Quran ini apa adanya. Dengan modal jujur dan terbuka, maka kita akan mengenal kebenaran. Gitu loh. Makanya nanti kita cari siapakah zat Bapa di surga dan siapakah zat Allah umat Islam. Itu nanti yang kita cari. Mulai ngemis nyamain Tuhan sekarang kan. Tuh kena pelanggaran tuh. Saya turunkan dulu.